Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Ini kalau kita ingat sepanjang setelah dilantik ini adalah yang kedua dan hari ini kita sama-sama menyaksikan ya siapa-siapa saja yang kemudian ini sudah di reshuffle. Dan pemirsa, pemerintah dan juga DPR ini kompak melakukan gaspol RUU perampasan aset dan berikut informasinya untuk Anda. Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara digelar di Istana Negara. Posisi Menteri BUMN yang tadinya dijabat Erick Thohir, kini Erick menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Sementara Menko Polkam telah diisi oleh nama baru, Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago. Sementara untuk posisi Wakil Menteri, Presiden melantik Afriansyah Nur, politikus Partai Demokrat. Afriansyah Nur pernah menjabat sebagai Wamenaker pada tahun 2022-2024. Untuk Wakil Menteri Kehutanan, Prabowo melantik politikus Partai Gerindra, Rohmat Marzuki. Sedangkan untuk Wakil Menteri Koperasi, ditunjuk Farida Farica. Selain itu, Presiden juga melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Angga Raka Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Posisi ini menggantikan Hasan Nasbi. Sementara itu, Muhammad Kodari yang sebelumnya Wakil Kantor Staf Kepresidenan KSP menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian, Staf Khusus Presiden Bidang Reformasi Polri dan Kamtibmas Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri. Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian lanjutan kebijakan reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada 8 September lalu. Lantas, apakah perombakan kabinet akan membuat pemerintahan lebih solid? Akankah reshuffle kali ini menjadi persiapan dan konsolidasi pemerintahan memasuki tahun kedua yang akan datang? Ya, kami akan membahas berkaitan dengan perombakan kabinet yang hari ini sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir langsung di studio kami dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Agung Baskoro yang merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mbak Diara. Apa kabar, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga melalui sambungan Zoom atau virtual sudah bergabung bersama kami Pak Ahmad Riza Patria yang merupakan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, sekaligus juga politikus Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya izin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, kalau melihat perombakan kabinet hari ini, sebenarnya pesan apa yang kemudian ini disampaikan oleh Pak Presiden ya? Apakah ini juga turut menjawab desakan maupun juga tuntutan masyarakat yang juga berkaitan dengan masa aksi, suara masa aksi pada akhir Agustus hingga awal September lalu, Pak Wamen? Yang pertama yang ingin kami sampaikan, Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto itu selalu ingin 3T saya menyebutnya, ya ini pemahaman saya selama ini mengenal beliau. 3T apa? Beliau selalu ingin memberikan yang terbaik. Itu artinya kualitas yang terbaik dalam segala hal. Yang kedua, beliau ingin selalu yang terbanyak. Itu artinya semua harus menyeluruh. Jangan sepenggal-sepenggal, dengan sebagian-sebagian, jangan apa. Semua harus merata. Yang ketiga, beliau juga ingin yang ketiga yang tercepat. Jadi kalaupun sudah berkualitas, sudah semua merata, beliau ingin yang tercepat. Karena beliau tidak pernah dan tidak bisa melihat masih banyak kemiskinan, penderitaan, kekurangan gizi, kesehatan, semuanya. Beliau selalu ingin yang tercepat. Sebagai contoh, kami diminta untuk bersama-sama kementerian di bawah Pak Zulkifli Hasan membentuk koperasi desa. Tidak tanggung-tanggung. Beliau ingin yang terbaik, ada 6 gerai, ada logistiknya, mobil dan sebagainya, ada cold storage, semua ingin yang terbaik. Sehingga ekonomi desa akan tumbuh berkembang yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa dapat diangkat dengan program koperasi desa kelurahan. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Presiden ingin semua desa, bahkan ditambah dengan kelurahan. Itu artinya semua wilayah Republik ini harus diangkat ekonominya, bangkit, dan maju dan sejahtera. Baik. Dan tidak cukup di situ, Sebenarnya beliau kalau kita ingin yang berbicara mengenai jadi sekali lagi
ingin kami sampaikan, itulah pesan penting. Jadi dalam segala hal, kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo pasti ingin yang terbaik, terbanyak, dan tercepat. Nah, terkait dengan reshuffle, sama. Beliau ingin jajaran kabinetnya adalah kabinet yang terbaik ya. Tentu tidak berarti yang diganti itu tidak baik, tidak berarti yang diganti tidak profesional. Tentu beliau dalam masa hampir 1 tahun ini melihat posisi masing-masing, dan saya yakini bahwa perombakan ini dimaksudkan agar pemerintahan lebih baik, lebih efektif, dan lebih cepat mengatasi masalah-masalah, termasuk lebih responsif terhadap harapan masyarakat. Baik, Itu tentunya saya kira diharapkan yang paling penting. lebih baik dari Bagaimana? sebelumnya begitu ya, sesempurna mungkin pemerintahan dari Pak Prabowo ini. Iya, tentu Tapi kalau semua dari pemimpin secara waktu ingin Pak memberikan Ariza, yang terbaik. secara waktu ini apakah memang suasana kebatinan dari pemerintahan Prabowo ini mendadak untuk melakukan reshuffle ini kah? Mengingat juga ini dilakukan sebanyak 2 tahap begitu ya, kira-kira sekitar pekan lalu ini juga sudah diumumkan dan saat ini juga kembali melakukan reshuffle. Masyarakat kalau bilang ini adalah jilid 2-nya gitu Pak Riza. Ini sebenarnya bagaimana suasana kebatinan dari Presiden sendiri? Ya, soal jilid 2, jilid 1 dan sebagainya itu kan soal masalah waktu saja. Dia tentu punya kesibukan ya, juga disesuaikan dengan waktu, dengan situasi dan kondisi. Tentu seperti ketika bergantinya Menpora, bergantinya Menko Polhukam, tentu beliau perlu waktu yang lebih tepat, mungkin ada masalah-masalah teknis, apakah yang bersangkutan kebetulan tidak di tempat dan sebagainya. Saya kira itu masalah teknis kalau soal waktu. Tapi seyogyanya semua dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi tidak masalah apakah jilid 1, jilid 2 dan sebagainya. Dulu setiap pemerintahan juga kan semua melakukan perbaikan-perbaikan, reshuffle kabinet itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi jangan diartikan hal-hal yang berlebihan. Semua dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan semua harus siap. Kami semua siapapun yang duduk di jabatan-jabatan politik itu harus siap ditempatkan di mana saja. Karena semuanya sejauh berniat untuk kepentingan bangsa negara, kami semua harus siap ditempatkan di mana saja. Presiden memutuskan satu kebijakan tentu dengan pertimbangan yang panjang, yang matang, memperhitungkan semuanya, sehingga akhirnya sampailah pada satu keputusan si B dan sebagainya, semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terbaik untuk masyarakat. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, kalau melihat apa yang terjadi hari ini, sebenarnya pesan politiknya, makna politik yang ingin disampaikan oleh Presiden ini apa? Lagi-lagi pertanyaannya, adakah kaitannya dengan unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu? Persis, jadi secara eksternal memang sukar untuk tidak diafirmasi bahwa ini respon cepat Presiden melihat situasi masyarakat yang kemarin menuntut ada perubahan besar. Nah, satu persatu kita bedah, misalkan kemarin ada kritik soal keuangan ekonomi, kemudian menterinya diganti. Ya kita rasakan Purbaya efek itu bekerja sekarang, memberikan respon positif di pasar. Kemudian yang kedua soal penanganan demonstrasi masyarakat yang kemarin ada ekses luas hingga timbul korban jiwa. Kemudian ada Menko Polhukam yang berganti, kemudian juga ada penasehat khusus Presiden untuk bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian. Itu kan konkret ya, artinya masyarakat yang menuntut ada perubahan kepolisian, kemudian Polhukam, itu langsung orangnya diganti, institusi barunya juga ada. Nah yang ketiga soal komunikasi publik. Kita tahu beberapa kali menteri-menteri, wakil menteri itu agak gagap berkomunikasi. Seringkali slip of tongue, Mbak Tiara. Kemudian juga agak gagap mensosialisasikan program-program Presiden Prabowo yang besar, bagus, yang tadi kata Bang Riza, 3T itu. Nah, dengan bergantinya orang-orang tersebut, harapannya ya untuk komunikasi publik ada protokolnya. Jadi setiap menteri itu di-retreat untuk komunikasi supaya nggak slip of tongue terus, supaya gampang ngomongnya ke publik soal programnya dia gitu. Jadi harapannya poin-poin perubahan yang digagas oleh Presiden tadi bisa dipahami dengan baik oleh menteri-menteri baru, bukan terlena karena ada jabatan baru semacam itu, untuk bekerja lebih keras. Karena orang-orang yang digantikan ini, walaupun dia dekat dengan Presiden, walaupun dia dari poros-poros tertentu, apakah Teuku Umar, Solo, atau Ambalan, kalau memang nggak bisa kerja, kalau bermasalah, diganti. Nggak ada yang imun, nggak ada yang kebal, nggak bisa diganti. Jadi hati-hati.
gitu, dan tidak menutup kemungkinan poros lain juga bisa diganti, misalkan CKS ini masih aman nih, ya ada kemungkinan juga kalau nggak bisa kerja, nggak maksimal, diganti juga. Jadi maksud saya Presiden ingin memastikan siapapun yang dilantik jadi menteri dari manapun dia, kalau nggak bisa kerja sama saya, ya kamu akan diganti. Jadi sebenarnya reshuffle hari ini lebih terlihat nuansa atau unsur politiknya, atau memang Presiden ini semacam ingin bekerja dengan orang-orang yang memang ia tahu betul kompetensinya begitu? Persis, dimensi teknokratis dan politik susah untuk dipisahkan ketika menyusun kabinet, sehingga ketika melihat reshuffle ini berjilid, itu menguatkan ada dimensi soal kerja teknokratiknya yang muncul dan soal dimensi politiknya, perimbangan poros-poros tadi. Ya kalau misalkan dilihat ini ada penyesuaian poros Solo, ada penyesuaian poros Teguh Umar misalkan, ya itu hal wajar karena Presiden ingin memastikan dia yang memegang bandul itu dan tak ada istilah matahari ganda ya atau matahari kembar yang seringkali kita dengar beberapa waktu silam. Tapi dengan sekarang orkestrasi itu penuh di tangan Presiden, dari Polkam orangnya Hambalang, dari komunikasi orangnya Hambalang. Jadi Hambalang porosnya, yang lain mestinya menyesuaikan supaya apa? Supaya ada harmonisasi sinergi yang lebih optimal karena bandulnya di istana seperti itu. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, kalau tadi disebutkan oleh Mas Agung, ini nampaknya banyak juga yang dari orang-orang dekat dari Pak Prabowo ya, bisa dikatakan bahwa beberapa posisi ini ditempati dari mereka-mereka yang dari Hambalang begitu tanda kutip. Nah ini apakah memang secara kebetulankah Pak Presiden mempercayai orang-orang ini, atau memang publik bisa mengatakan ingin meninggalkan bayang-bayang dari pemerintahan lama dan yang kemudian ini dibentuk orang-orang yang baru, Pak Wamen? Ya begini, setiap pemimpin atau setiap presiden kan tentu ingin mencapai satu tujuan untuk kepentingan bangsa negara yang lebih baik, sejahtera, maju, dan seterusnya. Dan kabinet menjadi penting. Menyusun kabinet itu bukan pekerjaan banyak, bukan pekerjaan mudah, itu banyak pertimbangan, ada pertimbangan politik, pertimbangan dukungan, pertimbangan semua dipertimbangkan. Tapi ada satu hal yang tidak kalah penting, apa itu profesionalisme, apa itu orang-orang yang dapat dipercaya, apa itu orang-orang yang bisa menuntaskan, yang bisa memahami apa yang menjadi keinginan, cita-cita, mimpi, kehendak dari presiden atau dari pemimpinnya. Nah mungkin ini salah satu pertimbangan kenapa ada beberapa orang, tidak semua tentu, ada yang memang sudah lama bersama dengan beliau. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Bukan semata-mata kebetulan saja orang itu kebetulan dari Gerindra. Tapi lebih dari itu adalah orang-orang ini yang diyakini oleh beliau bisa membantu melakukan percepatan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak cukup bagi Bapak Presiden hanya terbaik, tidak cukup hanya terbanyak, beliau ingin tercepat. Nah orang-orang ini diharapkan bisa mewujudkan selain terbaik, terbanyak juga bisa tercepat. Jadi saya kira itu masalah teknis. Posisinya juga kan kita tahu tidak semua pada posisi-posisi sebagai menteri, tapi lebih banyak sebetulnya dari internal kami pada posisi sebagai wamen untuk memberikan dukungan pada menteri-menteri terkait untuk membantu lebih memahami bagaimana keinginan, harapan, dan cara-cara mengatasi termasuk merespon tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat yang sedemikian. Beliau berkali-kali menyampaikan sejak dulu, tidak hanya setiap presiden kami di Partai Gerindra diingatkan, jangan berperilaku glamor, berlebihan, menggunakan mobil, tas. Kami di anggota DPR diingatkan, jangan pakai tas-tas mahal, sepatu, jam tangan, semua ditanya, bilang ini jamnya mereknya apa, berapa harganya, tasnya berapa. Apa maksud dari Pak Presiden? Dia ingin semua hidup sederhana. Rakyat kita masih banyak yang susah. Sekalipun kalian sudah hidup cukup, tolong jangan dipertontonkan. Jadi penting sekali bagi beliau, penampilan saja menjadi perhatian beliau. Kami pakai baju dikritisi. Ini bajunya seperti apa? Harus rapi, harus bersih, tidak bermerek. Kalau bermerek malah beliau tidak suka. Tas-tas itu yang perempuan-perempuan di Gerindra itu ditanyain oleh beliau tuh. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Begitu perhatian di beliau kepada rakyat, tidak ingin para pejabat atau kader partai mertontonkan yang tidak baik. Jadi dia ingin memberikan yang terbaik, apalagi soal substansi, apalagi soal program, apalagi soal kesejahteraan, soal ekonomi, soal politik. Beliau ingin yang terbaik. Soal penampilan saja, beliau ingin yang terbaik bersahaja, sederhana dengan masyarakat bangsa dan rakyat Indonesia. Oke, bagi masyarakat Indonesia. Mas Agung, kalau kita melihat
yang salah satu yang juga turut di reshuffle ya, ini adalah posisi strategis sebagai Menko Polkam Betul. yang tadi sudah disebut oleh Mas Agung juga. Kita melihat bahwa sosoknya ini juga dari militer, sebelumnya adalah dari kepolisian begitu Betul. ya. Anda melihat apa yang kemudian diinginkan ya oleh Pak Prabowo dengan pergantian ini? Mas Ya Agung? pertama nggak kecolongan lagi seperti kemarin karena demo besar itu kan ada eksesnya, ada korban jiwa, korban hilang, korban luka, bahkan kerugiannya mungkin ratusan M semacam itu di sebagian besar daerah-daerah kita juga. Jadi harapannya Menko Polkam baru bisa memitigasi resiko-resiko ataupun ekses-ekses yang bisa terjadi kalau ada situasi ekstrim di dalam negeri seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita ngomong ke luar negeri juga. Kenapa? Karena geopolitik geostrategi sekarang kan rentan. Nah harapannya Menko Polkam yang berlatar belakang militer, beliau Pangkostrat dulu, kemudian Kasum TNI terakhir, bisa membaca situasi global itu sama baiknya dengan situasi domestik. Sehingga apa Presiden ketika membutuhkan masukan cepat, ya bisa segera mengeksekusi hal-hal yang perlu dilakukan. Tidak seperti kemarin kan, ada situasi di mana kesan yang muncul agak terlambat Presiden merespon karena memang ada kemudian komunikasi yang tidak tersambung, ada disharmoni dan seterusnya. Sehingga ini kedepannya nggak terjadi lagi. Itu satu. Yang kedua, kita berharap Menko Polkam ini bisa bertindak lebih persuasif, lebih humanis kepada semua stakeholdernya termasuk masyarakat sipil. Dalam artian misalkan ada peraturan demonstrasi jam 6 berhenti. Nah pastikan menteri atau anggota DPR itu mendatangi demonstran, merespon itu. Jangan sebatas berhenti saja demonstrasinya, nggak boleh lagi. Tapi ketika memang nggak ada orang yang menemui, berarti harus ada diskresi dong. 1-2 jam, misalkan jam 7 sampai jam 8, supaya apa? Demonstrasi ini nggak ada alasan untuk anarkis. Nah Menko Polkam itu harus bisa menjemput itu, merasakan denyut itu supaya apa? Tidak ada lagi demonstrasi yang berakhir ricuh. Karena apa? Karena sudah didengar kok, ada yang menemui kok. Kalau misalkan demonstrannya coba-coba merusuh, ya kita warga juga akan marah dengan sendirinya karena pemerintah udah serius. Kenapa kamu yang demo kok begitu? Tapi kalau memang pemerintahnya nggak serius, demonya terus tapi nggak direspon, kan juga kita kesel semacam. Jadi maksud saya Menko Polkam harus lebih progresif, lebih aktif, lebih berinisiatif menjemput masalah-masalah yang ada di bawah seperti itu. Baik, singkat saja mungkin Mas Agung. Ya. Kalau kita melihat penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan Reformasi ini kan dari kepolisian juga ya. Betul. Apakah ini juga sebagai sinyal bahwa nantinya juga akan terjadi perombakan besar di tubuh Polri? Ya, Anda? mungkin saja karena ini kan salah satu tuntutan dari masyarakat sipil. Ada 200-an anggota organisasi masyarakat sipil yang menuntut reformasi kepolisian. Ya. Dan Presiden menindaklanjuti itu. Dan saya berharap penasihat khusus Presiden soal Kamtipmas dan kepolisian reformasi ini bisa bertindak lebih maksimal ya, memberikan masukan-masukan kepada Presiden memulai reformasi itu dari mana, di bagian apa, dan harus bagaimana. Supaya apa? Ini prosesnya smooth, soft ya, dan tidak ada yang istilah saya ya membuat turbulensi di internal kepolisian itu, tapi sambil jalan, sambil kita memperbaiki itu. Tapi kalau memang harus ada perombakan besar-besaran, kenapa enggak? Kita pengen polisi yang kuat, yang bisa menopang demokrasi kita. Kalau misalkan polisinya nggak sehat, bermasalah, ini kan membahayakan juga seperti itu. Jadi saya berharap penasihatnya jalan, tapi saya juga berharap ada tim reformasi kepolisian yang itu anggotanya masyarakat sipil terlibat juga supaya ini terkawal seperti itu. Oke, baik Mas Agung. Pertanyaannya kemudian adalah fokus dari pemerintahan Pak Prabowo ini ke depannya kemana setelah adanya reshuffle ini? Apakah mengenai politik saja atau kemudian keamanan? Karena memang beberapa hal berkaitan dengan keamanan ini juga menjadi fokus utama begitu ya. Tapi kami akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.